Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kami bisa menemani kalian di salah satu edisi khusus, yaitu dalam rangka menyongsong haul keempat almarhum al-maghfurlah Romo Kiai Haji Maftuh Bastul Birri. Saat ini kami sudah bersama dengan murid beliau, murid Romo Yai Maftuh, yaitu Ustadz Ahmad Saifuddin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi beliau niku adalah salah satu senior saya di pondok ini. Dulu kalau di pondok niku manggilnya Mbah Din biasanya. Ya, dipanggil Mbak Din juga tidak apa-apa. Oke. Jadi ini sekarang kita berada di Desa Betak, Desa Betak, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung. Saat ini kabarnya pripun, sehat Mbah Din? Alhamdulillah tansah langkung sehat timbang saderenge. Ini kesibukannya apa nih jenengan? Kesibukan kula untuk yang di pendidikan, alhamdulillah saya salah satu ustadz ma'had di programnya Madin Win 1 Tulungagung. Karena di Win 1 ada program wajib Madin bagi maba, bagi seluruh mahasiswa baru. Ya, seluruh mahasiswa baru wajib Madin. Di situ ustadznya ngambil dari Himasal. Jadi ada sekitar 42 anggota Himasal yang mengabdi di Win 1 Tulungagung. Alhamdulillah. Ini kalau teman-teman ada yang salah satu dari murid beliau ini harus like ini ya, harus di komen, harus di share sebanyak-banyaknya. Terus kalau yang di pondok pesantren itu malam saya di pondok Darul Falah, Dul Jati, ya pengasuhnya Yai Haji Munawar Zuhri, Tamatan Mustahik 2010 beliau. Terus lagi di Al-Fatahiyah Ngeranti, itu saya kebagian 2 malam di situ, di malam Kamis dan besok malam Sabtu. Jadi tadi malam itu saya di Al-Fatahiyah Ngeranti yang diasuh oleh Yai Haji Anang Muhsin. Ini Yai Haji Anang Muhsin ini baru hajinya bersama saya kemarin di 2023, satu hotel. Berarti kemarin ini alhamdulillah jenengan mantun haji Mbah nggih. Nggih, alhamdulillah. Semoga yang nonton semua ini juga yang belum bisa diberikan kesempatan nanti ditakdirkan bisa berkunjung ke Amin, Baitullah. amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, sebelum kita tanya-tanya ke beliau ya, untuk kalian semua jangan lupa dukung channel PPM Kinirboyo dengan cara like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Dan terakhir, untuk kalian yang menonton video ini yang belum deres dulu, setelah deres baru nonton, oke? Jangan sampai lalai dengan deresnya. Oke, ini kita ngobrolnya santai-santai banget. Nggih, santai mawon, santai mawon. Mboten tegang. Nggih. Iki kopine ya urung teko iki. Wah, kode keras. Ya. Oke, panjenengan niku riyen pertama kali nyantri mondok dateng Romo Yai Maftuh niku tahun pinten Mbak? 2012. 2012. Iya, Dan niku 2012 di PPM Ki Kodran. langsung di PPM Kodran, iya. Zaman saat itu berarti di Kodran niku sekitar sudah berapa santri Mbak? Masih 65 santri. 65 Ya. santri. Kamarnya juga masih sampai lantai 2 aja itu. Lantai 2. Nggih. Berarti jenengan termasuk santri-santri awal berarti. Ya bukan sih sebenarnya. Saya ndak awal-awal banget. Kula ini mboten awal-awal banget. Jadi tapi memang banyak santri-santri yang di situ ya termasuk awal, tapi bukan termasuk saya sebenarnya bukan termasuk santri awal, tengah-tengah gitu aja. Tengah-tengah gitu. Cuma saya memang menemui Mbah Yai Maftuh ya sekitar 7 tahun lah. 2012 Mbah Yai Maftuh 2019 ya. Nah, itu saya menemui Mbah Yai Maftuh 7 tahun dan di situ saya khidmah sebagai supir beliau. Masya Allah.
Sebagai supir beliau. Nggih, dados Niku sekitar berapa tahun dados supir beliau niku? ya mulai masuk PPMQ sampai saya boyong, sampai ya belum boyong ya. Jangan dikatakan boyong lah, saya enggak Mboten enak. boyong ya. Boyong. Duduk. Ya, sampai saya duduk. Santri duduk. Sampai saya duduk itu saya menjadi supir Mbah Yai Maftuh. Oke, nggih. Terus Mbah Yai Maftuh niku sepandang panjenengan niku riyen bagaimana sebenarnya pribadi beliau niku ketika mengajarkan santri-santrinya niku bagaimana? Beliau sosok yang sangat disiplin dalam hal apapun. Dalam hal apapun disiplin, termasuk ngimami jamaah, terus nampi setoran, itu beliau sangat disiplin. Pernah suatu hari itu ya gugah-gugah qiyamul lail, kan kalau di Kodran itu wajib qiyamul lail. Wajib qiyamul lail. Ya, bukan Kodran saja, semua pondok yang diasuh oleh beliau, jadi yang Kodran, yang Lirboyo, nah, itu semua wajib qiyamul lail. Nah, wajib bangun jam 3. Itu pernah lucu, kejadian lucu. Mbah Yai Maftuh itu gugah-gugah santri. Setelah gugah-gugah santri lah, santri-santri kan bahasanya itu tidak mau maju ke saf paling depan. Jadi ketika qiyamul lail Mbah Yai Maftuh selalu membersamai. Jadi selama di sana sebelum beliau gerah itu Mbah Yai Maftuh selalu membersamai teman-teman qiyamul lail. Nah, ketika teman-teman qiyamul lail itu tidak ada yang berada di saf belakangnya Mbah Yai Maftuh, meskipun itu tidak jamaah ya. Meskipun tidak jamaah kan Mbah Yai Maftuh di imaman, terus nanti santri-santri di belakangnya. Itu banyak yang di belakang. Udah turu-turu. Ngantuk. Nah, karena masih jam 3. Jam 3 dipaksa tangi. Nah, kalau yang sekolah MHM seperti saya kan yo jam 11 baru pulang, jam 3 harus bangun lagi gitu kan. Itu ngantuk, sama Mbah Yai diubrak-ubrak, maju kabeh nyapa nang mburi. Dengan dialek khas beliau lah. Jadi kegiatan yang khususkan atau yang selalu mungkin salah satu yang dikontrol beliau itu adalah salah satunya mungkin qiyamul lail. Ya, kalau qiyamul lail itu langsung kontrolnya langsung Mbah Yai. Langsung beliau. Langsung beliau. Jadi nanti kalau ada santri yang absen atau yang tidak hadir qiyamul lail ya, tidak hadir qiyamul lail itu namanya langsung tertulis di papan murtakibul. Papan murtakibun mungkin itu yang nonton ini ada yang salah satu santri beliau murtakibun. Mungkin ya mungkin. Kasful Ghoyab itu kan ada tulisannya, saya lupa tulisannya bagaimana itu di papannya itu. Murtakibun. Ya, qiyamul lail sama murtakibun itu. Yang absen qiyamul lail siapa? Itu nanti langsung ditulis di situ, setelah itu diletakkan di depan Mbah Yai Maftuh mengimami. Oh, di depan ngimami Mbah Yai Maftuh. Samping beliau berarti iya, beliau jadi, langsung melihat yang enggak qiyamul lail gitu. Iya, jadi ketika sholat subuh beliau langsung tahu ini siapa yang enggak qiyamul lail, ini siapa. Ini beliau langsung tahu. Nah, yang paling terberat takziran itu ya absen qiyamul lail. Oh, yang terberat. Terberat absennya jadi takziran terberat itu yang tidak hadir, yang gaib qiyamul lail itu absen terberat. Dulu niku takzirannya napa? Dulu takzirannya yang tidak qiyamul lail itu harus berdiri 3 jam. 3 jam? Ya, berdiri 3 jam di depan dalam. Di depan dalam, berarti langsung dipantau beliau. Langsung dipantau di beliau. Jadi beliau pada waktu itu nampi setoran di ruang tamu dalam itu. Nah, itu yang gaib qiyamul lail itu berada di teras beliau. Harus hadir di situ. Harus hadir di situ. Kalau beliau sudah nampi setoran belum hadir, yang gaib qiyamul lail tadi belum hadir, wah ini bahaya bagi semua santri di pondok itu. Enggak bahaya qiyamul lail. Itu nanti itu qiyamul lail berdiri 3 jam sambil deres Al-Qur'an di situ. Jadi memang seperti itu Mbah Yai, disiplin, sangat disiplin. Kemudian kalau niku kan rangkaian dari salah satu kegiatan yang berada di pondok pesantren ini kan qiyamul lail. Ya. Kemudian biasanya Romo Yai niku kan setelah qiyamul lail niku kan ngimami sholat subuh. Ya, ngimami sholat subuh. Setelah subuh niku ada salah satu
apa wirid khusus, yaitu biasanya kan setahu saya ada tawasul. Iya, niku, Batin, tawasul. Nah, niku bagaimana kesan panjenengan ketika ada wirid-wirid khusus seperti itu ketika pertama masuk di Pondok Kodran niku pripun? Ya seneng aja, ngikuti sama Mbah Yai Maftuh. Kan memang tawasulnya lama. Itu tawasulnya tawasul Dzikrul Ghafilin itu. Tawasulnya tawasul Dzikrul Ghafilin sebelum membaca surat Yasin. Jadi tawasul setelah sholat subuh, tawasul dulu, setelah tawasul membaca surat Yasin, atau kadang-kadang Mbah Yai Maftuh itu setelah sholat subuh ada kuliahnya. Kuliah subuh tentang ilmu-ilmu Al-Qur'an. Ilmu Al-Qur'an. Jadi di situ ada seperti seumpama Gharaibul Qur'an, di situ semuanya dikuliahkan di situ sama Mbah Yai Maftuh. Nggih. Ah, nggih Batin. Niki kula niku penasaran. Oke. Sak ngertos kula niku kan lek ten pondok dari didikan Romo Yai Iya, sendiri. iya. Niku kan ada salah satu kegiatan yang wajib berjamaah. Iya. Dan niku adalah 5 waktu kan setahu saya niku. Iya, memang 5 waktu wajib. Lah niku Tambah qiyamul lail sama duha. Qiyamul Lail Dan duha. juga. Jadi gini, jadi rangkaian kegiatan yang pada waktu itu saya masih di sana, itu qiyamul lail langsung dibersamai oleh Mbah Yai Maftuh Nggih. sampai sholat subuh diimami beliau. Nanti kalau beliau ngersakne kuliah ya kuliah, setelah kuliah tawasul sama baca Yasin, setelah Yasin setoran, setelah setoran nanti lanjut duha. Dan semua niku adalah agenda wajib. Agenda wajib di absen. Dan di absen. Lah. Semuanya itu di absen, tapi yaitu tadi takzirannya terberat qiyamul lail. Kalau yang lain-lain mungkin ya ndak berat sih. Ya ndak berat tapi ya berdirinya 1 jam Mas. Lumayan. Ya, satu jam. Berdiri 1 jam di depan dalam juga. Nggih. Kalau dulu niku kayaknya jamaah niku bareng sama Pondok Putri katanya. Ya, jadi jamaah subuhnya itu bersama-sama sama santri putri. Memang kan masih sedikit. Musolanya belum lebar sampai seperti kayak sekarang. Ya, terus dalam juga masih terasnya masih luas. Jadi santrinya masih sedikit. Wong pada waktu saya di sana dulu musola itu masih sangat cukup kok untuk jamaah santri laki-laki semuanya. Santri laki semua. Jadi yang perempuan nanti di samping di depan dalam. Di depan dalam. Sedangkan yang santri putra di dalam musola. Gitu. Kemudian kegiatan setelahnya ini ada salah satu kegiatan yang sepertinya menjadi sesuatu yang membuat penasaran, yaitu biasanya bagaimana sebenarnya ketika Mbah Yai Maftuh niku nampi setoran niku pripun. Niku kan biasanya yang sangat membuat penasaran para santri karena dengar-dengar cerita bahwa santri-santri dulu ketika setoran dengan Romo Yai niku sangat ndredeg. Oh iya. Ndredeg karena beliau niku sangat ketat ketika menyimak dan sebagainya niku pripun. Nggih, memang Mbah Yai sudah saya katakan dari awal. Mbah Yai itu disiplin dalam segala hal. Dalam segala hal, disiplin waktu, disiplin semua kegiatan itu disiplin. Terus waktu setoran, nah itu kalau berangkat setoran itu harus menyiapkan mental yang apalagi enggak patek lancar setorane. Jelas setorane ora patek lancar wis megur setor rai tok. Kayak setor wajah tok ngoten. Jadi yang penting hadir di majelisnya, majelis tersebut, majelis untuk setoran. Itu nanti harus dipersiapkan dengan betul, terutama mental. Lancaro ritek, kalau mentalnya itu ndak siap, wah ini nanti maju bisa hilang. Bisa kena satu kali. Mbah Yai ndak pernah membenarkan kalau setoran itu lama-lama ndak pernah. Cuma seumpama saya salah baca seumpama walamma ja'ahum kitabum min indillah itu gunnahnya kurang, panjangnya kurang atau harokatnya salah. Cuma gitu aja. Hanya diingatkan seperti itu. Jadi tidak dituntun. Tidak dituntun, Mbah Yai mboten nuntun. Nanti suruh mikir sendiri. Lah kok
bolak-balik 3 kali, itu nanti mesti digetak sama Mbah Yai. Langsung. Iya. Ujung-ujungnya sedekah. Iya, daripada nanti malah tambah parah. Tambah parah. Kalau tambah sudah ribet. ya tambah ribet. Kalau sudah awal-awal setoran 1 halaman itu kok awalnya sudah kena nyambah Yai. Ini Terus ngalamat. bahaya. Ngalamat. Dan nanti efeknya ke teman-teman yang lain. Iya, efeknya ke teman-teman yang lain. Tidak lancarnya satu orang Wah, sampai iya, ke belakang. Sampai ke belakang nanti bahayanya. Jadi semakin kalau yang awal setoran itu sudah tidak lancar, ini nanti semakin ke belakang beliau semakin teliti. Malah semakin teliti. Gunahnya, panjangnya, kalau mat wajib mutasil berapa, mat jaiz munfasil berapa, ini diperhitungkan sama Mbah Yai. Berarti seperti itu memang real cerita Iya, dari memang. para alumni bahwa Mbah Yai Maftuh niku memang ketat ketika mengaji. Jadi kalau teman-teman sekalian niku kalau di rumah mengaji kemudian nggak lancar, kemudian putus asa, wah nggak masuk, nggak bakat. Kalau alumni-alumni seperti beliau ini mentalnya sudah kuat ini, walaupun kadang-kadang malamnya sudah diulang-ulang Mbah. Iya, Ketika setoran malah ujungnya tetap nggak kadang-kadang ya itu tadi malah hilang. hilang. Bisa suatu ya gara-gara karena ada temen yang depan, waduh ya ini ngarepe wis koyo ngene setorane. Ndak beres ini. Wah, Ini ndredeg nanti sampai ndredeg buri. sampai buri. Gitu. Ndredeg sampai buri. Bahkan itu kalau ketika saya di sana Mbah Yai Maftuh sudah lebih sabar. Katanya yang lebih lama dari saya. Mbah Yai Maftuh itu yang sudah lebih sabar pada waktu sudah pindah ke Kodrat. Yang masih di Kilirboyo, Ketika di Gubuk masih Hufat. disimak Ya. di Lirboyo nyimak Yang di Lirboyo. masih di Gubuk Hufat itu lebih keras lagi. lebih keras lagi. Lebih keras lagi. Kalau di Kodran Mbah Yai Maftuh sudah tidak mohon maaf, tidak fisik, sudah tidak pernah Mungkin fisik. beliau kesehatannya Ya memang sudah kurang- sepuh. kurang. Katanya kalau yang di Kodran itu, wah itu kalau ndak lancar siap apapun lah. Siap apapun. Yai Maftuh ini kan adalah salah satu kiai yang produktif Ya, dalam produktif. menulis Sangat nopo karya-karya ilmiah. Salah satunya yang diperjuangkan oleh beliau niku kan adalah terkait nopo Rosem Usmani. Iya, Nah, Rosem Usmani. niku sebenarnya bagaimana niku Ya. kisah atau perjuangan beliau ketika memperjuangkan Al-Qur'an Rosem Usmani niku pripun? Ya di mana-mana beliau selalu mengampanyekan Rosem Usmani. Selalu mengampanyekan Rosem Usmani. Karena apa? Karena begini. Kalau kita sudah memakai Al-Qur'an Rosem Usmani, itu nanti membaca Al-Qur'an yang bukan Rosem Usmani itu sangat mudah. Oh ngoten nggih. Iya, sangat mudah, Ini enak. kenapa Mbak Din kok bukan Rosem Usmani seakan-akan menjadi nopo ya sebuah tolak ukur sehingga kalau Al-Qur'an Rosem Usmani bisa pasti semua bisa. Kesane kan ngoten nggih. Karena di Rosem Usmani mengandung banyak kerumitan. Dan kalau di pondok WPMQ itu nggih. kerumitan dan kesulitan itu diuraikan sama beliau Mbah Yai Maftuh. Jadi dengan karya-karya beliau banyak ya. Sampai kan ada toh Mbah Yai Maftuh punya buku Mari Memakai Al-Qur'an Rosem Usmani. Terus jadi beliau itu memperjuangkan, katanya ini masih katanya karena saya sudah belum di situ. Beliau ketika masih memperjuangkan itu sampai ke Kemenak, sampai ke Kemenak Jakarta. Beliau supaya Al-Qur'an selain Rosem Usmani niku diganti. Jadi jangan, kalau beliau kan jangan memakai standar Indonesia. Karena standar Indonesia itu membodohkan. Iya, membodohkan. Membodohkannya bagaimana? Seperti di surat Yasin yang akhir-akhir itu. Kan ada nunnya kecil. Ini kalau orangnya enggak tahu, ini enggak paham. Nunnya kecil dibaca ketika ibtidak di situ. Nah, ini kan yang membodohkan. Nah, kalau Rosem Usmani itu tidak ada nunnya kecil. Lantas bagaimana cara membacanya ketika ada tanwin bertemu dengan al, kan gitu.
maka harus ada nun kecil. Ya taunya bagaimana? Ya belajar, harus belajar ilmunya. dengan ilmunya Rasim Utsmani kan. Kalau di Al-Quran selainnya terkesan instan. Ya terkesan instan. Nanti kalau dibawa ke Rasim Utsmani pasti 100% bingung. Pasti bingung. Tapi kalau sudah pakai Rasim Utsmani karena nggak ada tanda-tanda seperti itu, Tidak sehingga ada tanda-tanda kalau pakai Al-Quran lain lebih mudah. Wah enak. Sudah kalau bahasanya Mbah Yai sudah lepas landas itu. Jet tempur kan gitu kan. Kemudian niki jenengan kan Rian adalah salah satu dari sopir beliau. Ya. Mungkin ketika entah niku nyopiri ataupun ketika selama mendampingi Romo Yai Maftuh, dawuh apa yang sampai saat ini niku terkesan membekas di dalam hati panjenengan yang mungkin dapat menginspirasi teman-teman semua yang menonton video ini? Banyak sih sebenarnya kalau dawuh-dawuh ketika saya nyopir bersama beliau itu banyak kisah. Salah satunya apa nih Batin? Mbah Yang Yai. mungkin apa ini kisah yang nggak ditemukan di orang lain, mungkin hanya jenengan yang tahu. Ini apa gitu? Mbah Yai Maftuh itu adalah sosok yang sangat peduli dengan inaknya kalau bahasa sekarang romantis. Romantis. Iya, bersama. Kalau sekarang romantis kalih garwane, kalih Oh, Bunyai. di balik beliau yang sangat tegas di hadapan Iya. santrinya kepada keluarganya ini beliau luar biasa. Sangat romantis. Romantis. Beliau. Pernah suatu hari saya mengantarkan beliau belanja di Nggih, salah satu pusat perbelanjaan di Kediri. Nggih, nggih. Nah, Mbah Yai Maftuh, Bunyai kan turun duluan. Nggih. Mbah Yai Maftuh turun agak nanti. Setelah itu mohon Mbah Yai Bunyai itu jatuh. Oh. Jatuh Ketika ketika keluar mau masuk, mau masuk ke pusat perbelanjaan, pusat perbelanjaan, tadi. Ya. nggih. Beliau jatuh karena mungkin tersandung atau bagaimana. Bagaimana respon Mbah Yai Maftuh? Mbah Yai Maftuh langsung menjemput Bunyai terus ditulungi, bahasanya ditulungi, diberdirikan. Itu satu. Yang kedua ketika Mbah Yai Maftuh Bunyai mau pada waktu itu mau beli kacamata. Ya, beli Di kacamata. niku daerah pundi niku belinya? Belinya kacamata di daerah Jalan Sumoharjo itu. Tengah Diri niku. Tengah Kediri juga, Tengah Kediri Jalan Sumoharjo. Pripun niku ceritane? Itu Mbah Yai Maftuh memilihkan kacamata untuk Bunyai. Yang milih niku Yang Mbah Yai. milihnya Mbah Yai, yang memilihkan Mbah Yai. Mak, iki lho Mak, iki apik iki. Beliau kalau manggil Ya, Bunyai iya. niku, Ya, beliau kalau Mak, nyambik ini panggilan sayang kepada Iya. Bunyai mungkin kan Ya. gitu. Mak, iki ae kocone, iki apik. Gitu. Itu Mbah Yai Maftuh seperti itu. Jadi memang di balik kerasnya mendidik Al-Quran kepada santri-santri, tapi kepada keluarganya beliau sangat seperti itu, sangat romantis, sama istrinya beliau sangat romantis. Tapi kalau memang kalau Al-Quran ya memang harus seperti itu. Kalau masalah mengaji itu Wah, harus beliau keras. Harus keras. harus tegas, Harus disiplin. tegas, harus gitu. disiplin. Tapi kalau dalam hal mungkin selain itu kepada keluarganya ataupun apa, itu beliau sangat fleksibel. Iya. Bahkan pernah saya itu dulu pernah diajak Mbah Yai mohon maaf ini, mampir ke warung. Mampir ke warung itu saya yang paling bangga pada waktu itu yaitu paling seneng banget ketika saya diajak ke warung, salah satu tempat makan, ikut bersama beliau. Ya, saya kan tetap menjauh kan, beliau berdua bersama Bunyai di satu meja, saya menjauh. Beliau bilang begini sama saya, Din, awakmu ora usah pesen es bar aku iki ae. Alhamdulillah, saya mau warem. Lah bocor. Nggih. Nah, es bar iki bar aku iki ae sak gelas karo aku. Wah, iki ini ae. bejone sopir-sopir yai nih ngeten iki. Jadi saya suka sekali pada waktu itu, beneran kula jadi memang ndak pesen minuman. Setelah itu saya menanti minuman dari Mbah Yai Maftuh, dan itu pun atas perintah Mbah Yai. Mungkin nikulah yang salah satu yang mungkin menyebabkan panjenengan jadi seorang yang luar biasa saat ini. Sebenarnya saya belum luar biasa, Mas.
masih banyak alumni-alumni yang lebih dari saya. Banyak sekali yang sudah menjadi kiai-kiai yang sudah memperjuangkan ilmunya Mbah Yai Rasim Usmani, itu banyak sekali. Saya cuma kebetulan aja. Soalnya kalau teman-teman alumni niku lek nyebut jenengan niku kan Sunan Kalidawir. Ya mungkin ya karena kedekatan saya, mungkin karena saya sering ditimbali Mbah Yai, sering mengantarkan beliau, itu mungkin ya seperti itu. Jadi hanya mendapatkan barokah dari Mbah Yai Maftuh, mendapatkan barokah dari Mbah Yai Maftuh. Oke teman-teman, niki sebelum kami tutup Mbah Din, Ya. niki ada pesan-pesan untuk teman-teman semua ataupun para santri yang mungkin menonton video ini untuk motivasi bagaimana mereka niku supaya tetap konsisten atau bagaimana dalam mengaji Al-Quran. Ya, kalau saya hanya mengutip dari dawuh Mbah Yai Maftuh saja. Mbah Yai Maftuh itu kalau dawuh kan santri kudu gagah. Santri kudu gagah. Iya, gagah dalam segala hal. Dalam segala hal. Dalam segala hal. Jadi janganlah santri itu ngarep-ngarep apa kasihannya orang lain. Jangan sampai. Saya gagah. Jadi multi tafsir kan. Gih, Santri kudu gagah itu multi tafsir. Di syair-syair beliau kan juga ada. Mengajilah biar gagah kan gitu kan. Jadi harus tetap mengaji Al-Quran, istiqomahkan mengaji Al-Quran ben gagah. Ben gagah. Siapa yang meramut Al-Quran maka dia akan keramut juga. Tapi yang tidak meramut akan keremet. Yang gak meramut akan keremet. Iya, keremet. Tapi sebenarnya yang ngeramut itu Al-Quran. Malah justru Al-Quran. Iya, orang kok awake dhewe niku terus mau apa ngeramut Al-Quran. Al-Quran yang menjaga kita. Al-Quran yang menjaga kita. Sebenarnya seperti itu kan. Sebenarnya Al-Quran yang justru menjaga kita. Ya itu saja pesannya. Untuk santri-santri ikuti pesan dawuh dari Mbah Yai Maftuh, mengajilah biar gagah, santri harus gagah. Harus gagah itu. Terus untuk teman-teman media ini terus tebarkan kebaikan, siarkan mengaji yang di program-program yang ada di PPMG, karena kalau sekarang ini dakwahnya lewat media. Lewat media. Ya, dakwahnya lewat media ini paling mengena, paling kuat dakwahnya lewat media. Jadi kalau saya sekarang itu riak itu sudah tidak ada bagi saya. Ngoten. Apa riak? Riak maksudnya memamerkan amal-amal itu sudah tidak ada. Amal sekarang wajib dipamerkan. Wajib. Harus dipamerkan. Karena sebagai sarana dakwah. Lah kalau yang maksiat aja berani terang-terangan, berani live, masa kita yang jelas-jelas ngaji enggak berani live kan aneh ini. Oke, masuk. Dunia terbalik ini. Itu teman-teman nggih. Ya. Jenengan harus berani mengekspos semua kegiatan-kegiatan jenengan yang positif. Betul. Supaya tidak kalah dengan mereka-mereka yang selalu memposting kegiatan-kegiatan negatif. Negatif. Sekarang konten-konten dewasa itu live semua. Nah, kalau tidak diimbangi dengan konten-konten positif seperti ini, kan kalah nanti. Harus diriak nih. Oke, siap. Ngaji kudu diriak nih. Matur nuwun Mbah Din atas waktunya. Terima kasih kami bisa silaturahim berkunjung ke dalam panjenengan. Untuk teman-teman semua, jangan lupa yang menonton video ini tetap dukung channel PPMG Nirboyo, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Sekian dari kami, sampai berjumpa di konten yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.